Pemirsa Radio Semarang TV, hari ini kita berkesempatan untuk kembali bersilaturahmi di Panti Asuhan Manarul Mabrur yang berlokasi di Jalan Siratal Mustaqim, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dan kita hari ini juga berkesempatan bertemu dengan Bapak Rois selaku pengelola dan pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Baihaki. Kita akan ngobrol dengan Pak Rois kembali ya. Pak Rois, apa kabar Pak Rois? Ya, alhamdulillah baik dan sehat selalu. Sehat selalu. Sebelumnya kita mengucapkan turut berduka cita Pak Rois. Terima kasih. Mohon maaf Pak Rois, barusan bisa takziah kali ini karena informasi yang kami terima agak terlambat. Mudah-mudahan Ibu husnul khotimah, Amin. diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal baiknya. Terutama Ibu mempunyai peran yang luar biasa membina anak-anak yang ada di sini Pak Rois. Ini semuanya adalah anak-anak Ibu dan itu adalah bekalnya Ibu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekira husnul khotimah Pak Rois. Amin. 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 Pak Rois, pada waktu kita pertama kali berkunjung ke sini, kalau tidak salah waktu itu ada 45 ya, Ibu yang hamil. antri ya, Iya. hamil dan mau menitipkan di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Gimana nih perkembangannya Pak? Alhamdulillah hari ini tambah 2 jadi 47 yang menunggu kelahiran, dan setiap hari kita sudah menolak. Banyak yang kita tolaki, kita limpahkan ke panti asuhan teman saya yang sama juga untuk di beberapa daerah, karena kami sudah tidak punya tempat untuk menampung ibu-ibu bumil dan bayi-bayinya, karena pengasuhnya juga kurang Bapak. Jadi ya dengan amat sangat terpaksa kami tolak dulu untuk sementara panti ini dari ibu hamil dan bayi. Tapi kami tetap terima anak-anak yang usia besar, jadi usia minimal 3 tahun sampai dewasa kita terima, kita tampung di sini. Karena kalau orang sudah dewasa kan tidak perlu digendong, tidak perlu dimong, cukup diarahkan saja. Jadi kalau bayi itu kan butuh perawatan khusus. Betul, ya, ekstra sekali karena keterbatasan Betul. yang mengasuh ya. Kalau boleh tahu berapa ini Pak sekarang Bayinya total yang menghuni di sini 80. 80. Kemudian bayinya 33. Yang di bawah keluarganya untuk diambil kembali dirawat oleh saudara-saudaranya itu 33 juga. Kemudian yang usia di atas 1,5 tahun sampai SD itu 24. Kemudian SMP SMA mahasiswa ada 10 dan yang lainnya dewasa. Dewasa. Yang paling sepuh di sini ada umur 65 tahun. Kemudian ada yang umur 50 tahun. Kita tampung karena sebuah permasalahan yang dihadapi belum ketemu solusinya. Pak, itu setelah Ibu wafat, itu kemudian Ibu itu kan dulu ya ibunya anak-anak ini, terus siapa yang menggantikan Ibu? Alhamdulillah sampai hari ini saya bersama anak perempuan saya Bapak. Jadi saya kalau malam mendengar suara anak-anak menangis, bayi-bayi menangis, kemudian agak lama begitu kemudian saya datang. Biasanya saya selalu membangunkan istri untuk menjenguk apa yang dibutuhkan oleh bayi. Kadang-kadang dia basah, kemudian kakak-kakaknya yang merawat mungkin capek karena seharian dia merawat adik-adiknya sampai ketiduran, kemudian adiknya menangis, belum sempat bangun karena capek. Kemudian saya yang harus mengurusi, saya harus datang ke ruangan bayi sama istri. Hari ini biasanya karena saya sendirian, saya biasanya ketuk pintu untuk membangunkan kakak-kakaknya untuk mengurusi adik-adik yang bermasalah di malam hari biasanya. Dan saya hari ini membawa 4 bayi kalau tidur malam, 4 anak-anak.
bersama Pak Rois. Iya, saya harus membantu kakak-kakaknya ini untuk merawat di malam hari. Karena terlalu banyak, Pak. Terlalu Jadi banyak. 4 itu sekamar dengan Pak Iya, Rois. tidur bersama saya. Itu bergantian, Pak. Iya, ada yang biasanya yang sudah terbiasa itu selalu bersama kami. Selalu bersama kami. Kalau putranya Pak Rois sendiri umur berapa itu? Kalau anak saya yang yang pertama itu perempuan, sudah punya anak 2. Yang pertama itu kelas 4 SD, kemudian yang satu baru TK. Kemudian anak saya yang kedua itu hidup bersama istrinya di luar kecamatan. Kemudian sudah punya anak 1. Kemudian yang anak saya yang nomor 3 itu masih umur 23 tahun dan ikut membantu kami di sini. Jadi driver kalau saya butuh kemana-mana, anak saya yang harus menemani saya. Pak Rois itu setelah kami silaturahim di sini dulu, itu ada banyak orang yang bersimpati kepada Pak Rois, kepada panti ini, yang kepada anak-anak itu. Apakah mereka ada yang kemudian datang ke sini? Alhamdulillah Bapak, berkat panjenengan semua, berkat media, kemudian kami banyak dikenal. Ya paling tidak ada efeknya bahwa ternyata masih ada anak bangsa ini yang peduli dengan kesusahan orang lain, dengan penderitaan orang lain. Anak-anak ini adalah generasi bangsa yang juga harus diperlakukan sama dengan orang lain. Mereka harus diberi kesempatan sama, sukses ke depannya, kemudian harus disayangi sama, walaupun lahirnya dari rahim yang berbeda. Maka alhamdulillah berkat media, berkat berita-berita yang orang-orang baik sampaikan kepada masyarakat, ya ada efek baiknya. Banyak orang yang datang kemari, kemudian banyak juga orang yang bermasalah, semakin banyak datang ke sana ke kami. Ya biasa saja itu, memang sudah perjalanan hidupnya harus seperti itu. Banyak orang yang simpati, juga banyak orang yang peduli untuk datang ke kami. Pak Rois, itu Pak Rois, banyak orang yang meskipun di sini sudah ditulisi tidak ada adopsi, tapi banyak orang yang menginginkan untuk mengadopsi. Apakah mereka sudah pernah ke sini untuk menanyakan langsung kepada Pak Rois? Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada orang-orang baik, orang-orang yang peduli. Saya yakin bahwa saudara-saudara saya yang melihat kenyataan yang ada di panti ini ingin membantu merawat anak-anak yang kurang beruntung. Kami sampaikan terima kasih sekali kepada mereka-mereka. Tetapi yang pertama, di sini untuk sementara tidak bisa diadopsi karena semua bayi yang sudah lahir dititipkan oleh ibunya, itu yang pertama. Kemudian maka yang boleh mengambil itu adalah orang yang menitipkan. Karena sama dengan, ya konsepnya seperti itu Mas. Jadi kalau kita menitipkan, dititipi kendaraan, yang boleh mengambil cuma orang yang menitip, yang punya kendaraan. Yang punya hak. Sampai kapanpun kami tunggu itu. Kemudian yang sudah diambil oleh keluarganya sudah 33. Sudah 33 diambil oleh keluarganya, oleh ibunya, kemudian dirawat oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, ternyata setelah kami coba untuk mengadopsikan melalui sidang resmi, ternyata Dinas Sosial di Provinsi Jawa Tengah ini belum merekomendasikan, belum mengizinkan Panti Manarul Mabrur ini untuk mengadopsikan anak dan bayi. Alasannya apa, Pak? Ya karena bukan milik pemerintah. Bukan milik pemerintah. Jadi yang boleh mengadopsikan bayi lembaga sosial itu cuman lembaga sosial panti asuhan yang memang direkomendasikan oleh pemerintah, seperti di Salatiga dan di Kebumen katanya. Jadi ngurusi surat-surat, saya sudah menyuruh orang-orang yang mau mengadopsi itu untuk mengurusi administrasi, minta persidangan adopsi. Ternyata kalau beradopsi dari Panti Asuhan Manarul Mabrur belum diizinkan. Belum diizinkan karena memang kita belum ada izin resmi dari dinas untuk boleh mengadopsikan bayi. Jadi kalau mereka bersimpati sebaiknya di sini membantu gitu ya. Ya monggo saja. Tapi untuk sementara kalau karena pernah suatu ketika saya memberikan ibu hamil ke
orang lain itu adopter, ternyata juga kita diingatkan itu. Karena kalau tidak legal dikira kita itu ada transaksi Ya. jual beli anak. Maka kita akan disemprit nanti. Ditutup, daripada ditutup ya sudah, kita ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini mohon maaf belum bisa adopsi. Belum bisa adopsi. Oke, jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan dari para penonton netizen melalui Radar Semarang yang menanyakan apakah boleh mengadopsi bayi-bayi yang ada di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Ini tidak boleh secara tegas ya, karena aturannya memang demikian. Pak Rois juga terikat dengan aturan pemerintah, ada aturan legalnya juga, sama juga Kalau memang orang tua. dinas boleh mengizinkan, ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang persidangan nanti mengizinkan bahwa para ibu-ibu adopter yang mau mengadopsi anak itu boleh di panti kami, ya kita tawarin nanti ibu-ibu hamil. Tapi harus persetujuan orang tua Iya, juga, harus Pak, ya. persetujuan. Itu yang paling penting. Ya. Penting. Ini yang paling penting. Kalau tanpa persetujuan orang tua, Pak Rois nggak akan melepas. Tidak berani, Nggak berani. karena cuma dititipkan. Iya. Wah, ini Pak Rois kalau boleh tahu ini suka duka kesulitan paling krusial apa nih Pak, merawat anak-anak sedemikian banyaknya ya dengan tenaga yang sangat terbatas ini Pak. Yang paling kesulitan kami adalah membangun karakternya, Mas. Iya. Membentuk karakternya. Kalau hal-hal lain di luar itu masih bisa teratasi. Untuk kebutuhan materi fisik masih bisa diatasi. Tapi membangun karakter anak itu yang sangat sulit. Kalau suka dukanya dalam tindakan ini cuma ada sukanya, karena dasarnya cuma satu, Mas. Cinta yang tulus saja. Ya. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan dengan tulus, tanpa tendensi apapun, tanpa keinginan apapun, insya Allah apapun akan menjadi mudah dan akan menjadi senang. Maka kuncinya ya cinta saja. Ketika kita tidak ada harapan apapun kecuali hanya mencintai anak-anak bangsa ini agar menjadi baik dan terselamatkan, ya semuanya akan menjadi suka. Iya. Jadi seberat apapun di tengah keterbatasan Pak Rois dan para pengasuh di sini dengan jumlah yang terbatas, dibilang berat, sangat berat. Tapi itu terkalahkan dengan rasa cinta dan rasa sayang Pak Rois dan pengasuh di sini ya Pak Rois ya, kepada bayi-bayi dan anak-anak yang dirawat di sini. Ini Pak Bayaki bawa gendong bayi satu, nangis satu. Ya ini bukan apa-apa teman-teman. Ini karena memang jumlah pengasuh di sini sangat terbatas. Pak Rois kalau boleh tahu ini, boleh nggak misalnya ada yang, wah saya kok ingin membantu relawan, part time lah istilahnya. Boleh nggak Pak membantu Kita misalnya kalau pas ini siang? terbuka, Mas. Karena ini adalah rumah Indonesia. Ya. Ini adalah miniatur Nusantara, lahir dari rahim yang berbeda, tapi mereka adalah satu keluarga yang harus sangat menyayangi satu di antara yang lain. Maka jika ada orang baik yang peduli kepada kami, merelakan tenaga dan waktunya untuk membantu kami dalam model apapun, bentuk apapun, kami sangat terbuka dan sangat terima kasih sekali. Ya. Jadi beginilah susahnya untuk mengasuh anak-anak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak tentu tahu. Nah, Pak Rois ini mengasuh berapa tahun? 33 bayi. Satu aja mungkin berat ya. Satu saja berat, apalagi kalau tidaknya lagi nangis seperti ini. Tetapi inilah luar biasanya Pak Rois. Mudah-mudahan Pak Rois selalu diberi kesehatan. Amin, terima kasih Tuhan. Ya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam lindungannya Pak Rois, dan diberi kekuatan serta kesabaran Pak Rois. Amin, terima kasih untuk abadnya. Baik, pemirsa Radar Semarang TV, demikian ngobrol kita bersama dengan Pak Rois selaku pengelola Panti Asuhan Manarul Mabrur yang berlokasi di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jadi poinnya adalah seberat apapun tugas atau yang diemban oleh Pak Rois dan pengasuh di sini
terkalahkan dengan rasa cinta dan rasa sayang Pak Rois kepada bayi-bayi dan anak-anak yang diasuh. Dan satu lagi terkait dengan adopsi, secara aturan Pak Rois belum berani untuk menyerahkan bayi-bayi atau anak-anak yang diasuhnya untuk diasuh oleh orang tua angkat. Oke.